peringatan Isra Mi'raj teh kan ngomongkeun masjidnya, minal masjidil haram ila masjidil naon hartina urang teh dibere peninggalan ieu ku Rasul supaya ulah ninggalkeun mas eta manana. Lain masalah na hartina eusina Isra Mi'raj teh naon? Eusina Isra Mi'raj deuleu judulna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hartina urang datang pasti urang di masjid, urang lempang ke kuburan bakal dibawa ke geus ulah ngosongkeun masjid, ulah ninggalkeun tempat ibadah sarua bae masjid mushola jeung datang lempang urang. Datangna ka masjid, balikna ge ka Subscribe Abah channel. Sekarang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratal mukarramin, segenap hadirin jamaah taklim musholah atau hiriyah, para sepuh, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, dan juga muratibil acara dan segenap hadirin yang hadir, yang semuanya fa insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, berulang-ulang kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana kembali kita dipertemukan pada kajian rutinitas setiap malam Kamis di Musholah At-Thahiriyah. Setelah beberapa pekan tentunya saya berpisah dengan jamaah. Namun alhamdulillah setelah perjalanan 12 hari Mekah Madinah melaksanakan ibadah umroh, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua adalah berkat doa dari para jamaah, dan sebaliknya selama di sana saya tetap berdoa untuk jamaah. Yang pertama, doanya selalu diberikan sehat walafiat. Yang kedua, dimurahkan rezeki. Yang ketiga, segera diberi nasib untuk bisa melaksanakan ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah Madinah. Amin. Oleh karena itu, kembalinya kita bertepatan malam ini adalah tanggal 27 Rajab, bertepatan dengan malam taklim. Maka insya Allah
malam ini pengajian kita membahas sekelimit tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad. Salawat ma'assalam tetap tercurah terlimpah selamanya kepada junjungan kita Sayyidil Mursalin Khotamin Nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang Isra wal Mi'raj adalah bicara tentang keimanan, bicara tentang keyakinan. Sebab umat Islam diuji dengan berbagai peristiwa. Bahkan ketika Nabi turun ke bumi selepas Isra wal Mi'raj, ditertawakan, dihinakan, bahkan dicaci dan dimaki, bahkan oleh orang-orang kafir Quraisy dianggap gila. Maka oleh karena itulah bagi mereka yang mencaci memaki akan menjadi musibah, dan sebaliknya bagi mereka yang percaya dan beriman justru akan menjadi anugerah. Musibah itu terjadi karena tidak adanya keimanan. Anugerah itu datang karena adanya keimanan. Makanya iman adalah satu-satunya aliran yang menjadi setrum utama untuk memperbaiki kehidupan dunia dan tujuan kehidupan akhirat. Insya Allah. Ya. Maka oleh karena itu bicara tentang Isra wal Mi'raj sudah diabadikan di dalam Al-Quran untuk supaya orang-orang tidak lagi bertanya-tanya tentang mana dalilnya, mana hadisnya, mana ayatnya. Tuh, buka Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Disebut pertama kali di dalam Al-Quran Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram adalah masjid tertua di muka bumi. Sehingga sebelum Nabi Muhammad lahir pun, bahkan di zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada. Makanya Baitullah bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim hanya renovasi. Jadi renovasi. Tadinya sudah ada karena dihantam banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tuh. Ya. Sehingga masjid yang tertua ini disebut adalah awal. Makanya pemberangkatan Nabi, perjalanan Nabi setar. Makanya disebutnya min. Dari mana mulainya? Tuh, jadi minal masjidil haram, setar. Finishingnya di mana? Ilal masjidil aqsa. Berarti Masjidil Aqsa adalah masjid urutan kedua yang tua setelah Masjidil Haram. Tuh. Maka di Masjidil Haram inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal diberangkatannya melalui Isra, karena pada saat itu adalah Nabi dalam keadaan berduka cita, tahun kesedihan, makanya disebut Amul Hazanah.
tahun berduka cita, sedih Kangjeng Nabi. Teu bisa ku urang dibayangkeun Kangjeng Nabi sedih. Tentu likuli sayin sababun. Segala sesuatu yang terjadi karena ada sebab. Lalu apa yang menjadikan sebab Nabi bersedih, berduka di tengah-tengah dakwahnya menyebarkan agama Allah? Nabi ditinggal istri tercinta, yaitu Siti Khadijah. Dulu Soeharto ditinggal Ibu Tin, rungkan Pak. Habibie ditinggal pemajikan, rungkan. SBY ditinggal pemajikan, rungkan. Tuh, ini ciri tanda. Makanya ketika Rasul sedang berdakwah, maka seluruh kekayaan Siti Khadijah dikurbankan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu. Dan kita tahu melalui sejarah-sejarah bahwa Siti Khadijah memang sebelum menikah dengan Nabi adalah juragan orang yang kaya raya. Kaya raya. Makanya kata Nabi, tidak ada satu wanita pun di belahan muka bumi yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Makanya saat itu Siti Khadijah dalam keadaan kedinginan, tubuhnya menggigil. Kemudian dia minta kepada putrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, katakan kepada ayahmu, bolehkah aku pinjam sorban untuk selimut tubuh ibu yang sangat dingin?" Makanya Siti Fatimah mengatakan kepada Rasul bahwa ibunya butuh selimut. Lalu dibukalah sorban Nabi, dipakai selimut Siti Khadijah. Hanya itulah yang dia pakai dan saat itulah dia meninggal dunia. Maka Nabi meneteskan air mata. Maka Nabi amat sangat terpukul. Di tengah-tengah dia berjuang dakwah Islam, ditinggal oleh istri tercinta. Makanya saat mau dikuburkan, Nabi bertanya, "Wahai penggali kubur, siapakah yang akan dimasukkan ke dalam kuburan itu?" Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah belahan jiwaku. Kalau dia dikuburkan, dimakamkan, berarti separuh jiwaku ikut kepadanya. Dan aku tidak mungkin untuk beristri lantaran tidak ada wanita yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Maka kata Abu Bakar, "Wahai Rasul, tolong dirarat ucapanmu. Jangan sampai, sebab kasihan nanti umatmu. Karena ucapan Rasul adalah ucapan sunnah. Karunya engke umat maneh anu duda kumaha engke. Lamun pemajikan ninggah, tulah." Tuh akhirnya Nabi melarat ucapannya tadi. Ya, dicabut kata-katanya. Lantaran memang sesungguhnya tidak ada wanita di belahan dunia yang bisa menggantikan Khadijah. Mana buktinya? Ketika Nabi beristrikan yang lain setelah wafat Khadijah, ketika mengigau yang disebut adalah nama Khadijah. Tidur sama Siti Aisyah, mimpi bertemu dengan Khadijah, memanggil-manggil Khadijah, maka cemburulah Siti Aisyah. "Ya Rasul, ini Aisyah, bukan Khadijah. Khadijah udah nggak ada." Nabi tetap tidak bisa menyembunyikan rasa itu. Ya, makanya seandainya Nabi tidak mencabut kata-katanya tadi, maka Nabi tidak akan lagi beristri. Makanya Nabi punya istri sampai 9 setelah wafatnya Khadijah. Itu satu pun di antara sekian banyaknya istri Nabi, tidak ada yang bisa menggantikan posisinya Siti Khadijah. Nah, ini kesedihan yang pertama. Belum cukup, belum usai, belum hilang rasa sedih ditinggal istri tercinta. Tiba-tiba pamannya yang selama ini memberikan perlindungan, yang selama ini membantu perjuangannya, juga meninggalkannya, juga meninggal dunia. Maka lengkaplah sudah penderitaan Nabi, ditinggal istri, ditinggal paman tercinta. Sebab Nabi masih bisa berdakwah di Mekah karena orang-orang kafir Quraisy juga masih melihat dan menghormati Abi Thalib. Karena Abi Thalib mengatakan, "Siapa yang berani mengganggu keponakanku Muhammad, maka dia berhadapan denganku."
Itu luar biasa Abi Thalib tuh. Iya, tambah berduka Nabi, ditinggal istri, ditinggal orang yang selama ini menyayangi dan melindunginya. Makanya disitulah hari-hari Nabi murung, Nabi sedih. Dari situlah mulainya. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan akan mengisra mi'rajkan Nabi. Kalau dalam bahasa kita mah supaya jangan terlena dalam kesedihan, sehingga diangkatlah Nabi, dihiburlah Nabi. Mun kuari teh maka Aceh keur berduka, diajak jalan-jalan paling ke Ancol. Orang paling kemana? Ke Puncak. Paling jago keliling Wali Songo. Tuh nya, Kangjeng Nabi mah geus lain naik pesawat deui, geus naik helikopter deui, tapi bakal didatangkan yang namanya kendaraan super cepat, maka disebut Al-Buraq. Saking cepatnya ini, maka disebutnya adalah Buraq. Ya, jadi kendaraannya Buraq, melebihi pesawat. Naik pesawat saya 9 jam. Tapi kalau Buraq mah di mana matanya menatap, disitulah kakinya berpijak. Buat. Kalau dalam ilmu sekarang dikaji, ya ilmu fisika, mungkin ibarat senter dipencet, tek. Nah, itulah kecepatannya. Berapa jaraknya itu dalam per detik? 150 juta kilometer. Dalam 1 detik, 150 juta kilometer. Kalau menurut ilmu fisika. Ya. Oleh karena itulah, saat Nabi sedang tiduran di samping Hijr Ismail, Baitullah Ka'bah, makanya datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian Nabi dibawakan sumur Zam-Zam, air Zam-Zam, dibersihkanlah Nabi, dipersiapkanlah Nabi. Untuk kemana? Untuk berangkat dengan kendaraan yang disebut tadi Buraq. Luar biasa. Iya, begitu naik Buraq, benar. Sebab Buraq itu dalam Dardir diceritakan, ketika dia naik gunung, jadi ini kaki belakang panjang. Sehingga naik dan turun enggak nonggeng, enggak nongtek rata. Ketika dia turun, kaki depan panjang. Ketika nanjak, kaki belakang panjang. Jadi rata aja gitu. Begitu datang ke Yasrib, ya, yang nantinya menjadi kota ketika Nabi hijrah, namanya Al-Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Yasrib. Begitu datang ke Yasrib, truk berhenti. Turun Muhammad salat 2 rakaat, sholu rakaatain. Salat 2 rakaat, salat. Berangkat lagi, datang ke Baitul Laham, tempat di mana dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam oleh ibundanya Maryam. Maka kembali turun dan sholat 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan terus sebagaimana kita kalau sekarang mah orang lagi menjadi musafir. Agus musafir bawa motor, datang ke Cirebon, turun di mana? Di warung kopi. Sholat 2 rakaat, padahal mah opat kudu nama. Ya, berhubung ini perjalanan jauh, boleh dikosor, bahkan dijamak, ya. Jadi dengan ilmu semua akan mudah. Ya, dengan ilmu semua akan terarah, kan begitu. Ya. Jadi yang namanya sholat, 2 kali sholat bisa dijadikan 1, namanya jamak. Jamak terbagi 2, ada takdim, ada takhir. Kalau takdim, dohor menarik asar. Tapi kalau tahir, asar menarik zuhur. Artinya kalau jamak takdim, asar dilakukan di waktu zuhur. Kalau takhir, zuhur dilakukan di waktu asar. Seperti itu. Ya. Maka setelah Nabi sampai di mana? Di Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa itulah tadi yang namanya finishing. Berhenti di situ di Masjidil Aqsa yang sekarang banyak diberitakan di seluruh media tentang bagaimana orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Mereka mengklaim
bahwa kamilah pewaris Nabi Sulaiman, bahwa kamilah pewaris Nabi Daud. Kenapa pewaris Nabi Sulaiman, Nabi Daud kok ingin menghilangkan masjid? Sedangkan di dalam Zabur, di dalam Injil, di dalam Taurat, sholat. Yang namanya pewaris para Nabi dan Rasul, tentu mereka akan mendirikan sholat. Dan sholat berjamaah itu di masjid. Makanya Kangjeng Nabi ketika ada di Mekah, belum ada sholat berjamaah. 13 tahun Nabi menyiarkan agama Islam. Tidak begitu banyak, masih puluhan, belum ratusan orang. Itu pun sembunyi-sembunyi. Maka tidak ada yang berani melaksanakan sholat, apalagi berjamaah di Masjidil Haram. Kalau sekarang kita lihat di siaran langsung televisi, udah enggak muat itu yang sholat. Kalau kita Madiyah Thohiriyah nih ya, walaupun udah adzan, udah qomat, nggak penuh-penuh. Tapi di sana, jangankan adzan qomat, 1 jam lagi mau masuk waktu, itu semuanya udah penuh. Udah ditutup itu. Orang mengadenge azan kakarak nyokot baju. Datang ke musola atuh jan aya sasaha. Orang mah datang ke masjid geus qomat gerareh keneh mongplong keneh. Tapi di sana Masya Allah 1 jam lagi mau menuju waktu sholat, itu lahannya udah penuh itu. Kalau kita terlambat mah udahlah, jangan bisa harap sholat di dalam. Pasti sholatnya di luar di jalanan. Maka oleh karena itu, apa perbedaannya? Lantaran kata Nabi, sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat sholat di luar Masjidil Haram. Itu bandingannya. Kalau kita sholat di sana sekali, bagaikan 100.000 kali perbedaan. Bagaimana di Masjidil Aqsa? Yaitu 10.000 kali. Bagaimana di Masjid Nabawi? 1.000 kali. Itu perbandingannya. Makanya kata Nabi, jangan kamu merasa gagah karena jalan-jalan, kecuali orang akan puas jalan-jalan setelah dia ziarah ketika masjid. Jadi jangan bangga orang jalan-jalan keliling dunia sebelum dia yaitu ziarah mendatangi 3 masjid. Mana? 1 Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Urang macan bisa kaditu. Makanya orang Indonesia lolobana berduyun-duyun datangna ke Aljabar. Lah cenah ka Mekah mah kudu puluhan juta, ka Aljabar mah 200.000 ge nyam. Dulu ketika belum ada Aljabar, ke mana? Ke Masjid Kuba, ke Depok. Macet di Depok. Luar biasa. Aya deui jalan-jalan ke mana? Ka Serang. Hayang nyaho ka Masjid Kapal Bosok. Tapi ternyata begitu dicek datang ke sana atuh jalain pada sholat selfie bae tah. Itu ya. Jadi ini makna peringatan Isra Mi'raj ya, kan ngomongkeun masjidnya, minal masjidil haram ila masjidil naon hartina urang teh dibere peninggalan ieu ku Rasul supaya ulah ninggalkeun eta manana. Lain masalah na hartina eusina Isra Mi'raj teh naon? Eusina Isra Mi'raj deuleu judulna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hartina urang datang pasti urang di masjid, urang lempang ke kuburan, bakal dibawa ke geus ulah ngosongkeun masjid, ulah ninggalkeun tempat ibadah, sarua bae masjid, musola, jeung datang lempang urang. Datangna ka masjid, balikna ge ka masjid. Pan urang disolatkeun di masjid. Memeh ka kuburan digotong heula ka masjid tuh. Maka Mang Sirung ulah ngajauhan masjid. Alhamdulillah ya Mang Sirung mah anteng bae Pak Ismail padahal jauh urang Parung Panjang tapi musolah jeung masjid bae meh. Nih ya, hebat tah. Maka ini adalah peringatan yang sederhana bertepatan dengan 27 Rajab walaupun kita tidak ada rencana untuk mengadakan daripada perayaan, tapi nggak usah dirayain juga, yang penting niatnya. Walaupun bertemankan kue dan kopi. Luar biasa. Ari tama cenah urang ngondang-ngondang ngumpulkeun teh aneh.
neangan dana, neangan mubalik, loboan jelemana atuh mah setengah dipaksa ge. Tapi ini mah nu ngajak datang sorangan. Pak Ismail dionang tuh tadi. Itu tuh datang sorangan, bener. Ya, jadi ini sebenarnya mah yang memperingati sorangan dengan tulus mah inilah yang sederhana. Ngan berhubung orang masuk loba karunya mun teu ngayakeun karunya kanu tilok ngaji. Karunya tilok hadir, coba diayakeun Isra Mi'raj, coba diayakeun Maulid pangaruh panajan setahun 2 kali ge. Alhamdulillah. Ari jamaah ieu mah tung sepuguh tiap malam Kamis ge ngaji. Gitu, ya. Lalu di mana pertama kali diadakan salat berjamaah? Di Madinah. Di mana tepatnya? Di Masjid Quba. Oh, begitu Nabi hijrah dari Mekah Madinah, maka berangkat didampingi oleh Abu Bakar Siddiq setelah dikejar-kejar oleh orang-orang kufar Quraisy yang ingin membunuh Nabi, maka Nabi diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril agar Kangjeng Nabi meninggalkan rumah pada tengah malam dengan dibacakannya ayat, kalau sekarang mas sebagai jam pena. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum. Tuh eta layub sirun pecak. Layub sirun teh la henteu, yub sirun ngadeuleu. Berarti henteu ngadeuleu, pecak berarti. Tah geus urang teh kitu lamun hayang ngaleungit jajal deket pamajikan baca ulah napas 11 kali eta. Pasti moal kadeuleu ku pamajikan. Tuh, begitu dibaca ayat yang ada di surat Yasin tadi wa ja'alna min baini aidihim, maka diambillah itu tanah-tanah, debu-debu lalu diaurkan kepada mereka, seketika mereka terlelap pada tidur. Eta horeng mah jampe supaya hararees. Disirep eta. Makanya ketika mereka bangun kaget, kok ieu jenggot aing loba taneuhan ieu. Orang mah tadi geus diumpret-ampret ku Nabi. Begitu dia tanya, "Di mana Muhammad?" Begitu dibuka kamarnya, "Oh, masih ada." Disiap-siap ini pedangnya udah diangkat, mau dibacokan. Begitu ditarik selimutnya, kaget ternyata Sayyidina Ali. Coba lamun kuari Aceh titah ngagantian posisi eta lah. Jelema misalna ieu raja. Hah? Nuk dipaehan cek dia daek tengah gantian aing. Hah? Ngulu, eta Sayyidina luar biasa nyawa taruhanna. Ternyata Nabi sudah keluar dari rumahnya, sudah meninggalkan rumahnya, posisi ranjangnya, selimutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini sejarah hijrahnya Nabi, iya. Sampai Nabi masuk ke dalam gua, dikejar-kejar, didampingi oleh Abu Bakar, dan panjang sejarahnya. Bahkan di gua itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipatok ular. Cek bahasa kuari teh manaon dicongcong. Congcong orai cenah. Ditagihan ke tukang kredit. Iya, pugu dia mah nggak punya HP. Kenapa? Itu gara-gara dicongcong orai. Itu, ya. Nah, maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, intinya apa di balik peringatan ini? Karena kata Nabi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi ketika kita masih memperbaiki sholat, karena apa? Karena kata Nabi, perbaiki sholatmu maka akan kau diperbaiki hidupmu oleh Allah. Jadi orang itu kalau mau lebih baik hidupnya, maka kuncinya memperbaiki sholat. Mun urang hayang berubah dina kahirupan urang, rezeki urang, karomah urang, kamuliaan ngaran karomah teh. Maka kuncinya di mana? Perbaiki sholat. Bagaimana caranya? Ulah eureun ngaji, ulah eureun menuntut ilmu. Seperti itu, ya. Jadi inilah hadirin sekelimit kajian kita malam ini. Momen adalah Isra Mi'raj, memperingati pada tanggal 27 Rajab, karena mulai Kamis besok sudah memasuki Sya'ban. Dan kita tahu di bulan Sya'ban biasa kita tawakuf.
Jadi pengajian kita waktunya sudah mendekat finishing. Ramadan sudah pasti datang. Dan kita selalu bilang menyambut Ramadan. Ramadan mah pasti datang. Tapi yang menyambutnya wallahu alam. Hanya doa yang mampu menjawab. Mudah-mudahan yang disambut mah pasti datang. Kita juga yang menyambut datang di bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah kajian kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.